Halo, tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, satu, dua, tiga. Aku mulai dulu. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Masuk gak ya? Oke, selamat siang Ibu Amalia dan teman-teman semua. Dan selamat datang di sesi responsif ini yang akan membahas mata kuliah Space Recognition di tahun 2023. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Calvin Lims dan hari ini akan menjadi moderator pada sesi responsif ini. Selamat siang Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, oke. Saya ada pertanyaan Bu. Untuk sesi Q&A mau dilaksanakan pada saat Ibu ngajar atau setelah sesi Ibu ngajar? Selesai atau sambil ngajar? Oke, terima kasih Bu. Oke, singkat kata, semoga sesi responsif pada siang hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bu Amalia, waktu dan tempat kami persilakan. Wait, nih, akunmu lagi login ke tempat lain. Harus login lagi, login ulang ya. Oh enggak. Oke.
Nah, halo, tes, tes. Oke, tes. Ya, ini agak bergema nih. Ada yang ini ya, nyala itu mungkin dikecilkan suara di ininya. Oke, jadi hari ini kita bahas Viterbi dulu. Ini yang di kelas saya ada berapa orang ya? Yang di kelas saya, yang sini bukan. Yang di online ada yang di kelas saya nggak? Yang online? Oke, Kania. Oh, oke. Berarti sisanya kelas sebelah ya. Baik deh kalau gitu. Em, Sejauh mana dibahas Viterbi algorithm di kelas sebelah? Di di kelas Pak Pak siapa ini pengampunya satu lagi? Alah kok saya lupa ya. Siapa nama dosennya? Oh nggak dapat space. Oh ini cuma pengen ini aja. Kenapa? Oh, dia ikut responsnya agak nggak nyambung nih. Responsive speech recognition. Yang di online semuanya mengambil speech recognition nggak? Kecuali tadi si ini ya, Kania kelas saya ya. Selebihnya kelas sebelah dosennya siapa namanya? Kok saya lupa sih. Ayo teman-teman, tolong dimohon menjawab. Coba saya cek dulu siapa sih namanya. Semuanya ngambil, jangan-jangan nggak ngambil speech recognition nih. Nah, oke, siapa nih? Oh, kelas saya ya. Oke. Ya, itu kelas saya berarti. Karya siapa ya? Kok saya lupa sih. Wait. Supaya bisa sama persepsi gitu ya. Karena kalau UTS yang bikin soal saya. Nah, supaya sama persepsi dengan kelas sebelah. Sudah sejauh mana diajarkan? Aduh, Pak siapa nih, Pak? Saya lupa ditulisnya NH doang nih. Siapa? Nggak ada ya mungkin ya. Saya asumsinya mungkin nggak ada ya dari kelas sebelah ya. Oke deh. Kita bahas sedikit mengulang tentang Viterbi ya. Karena topik ini juga jadi salah satu topik di UTS juga. Nah, kita lihat ya. Pertama ke konsepnya dulu, baru kemudian kita coba kerjakan sedikit contoh yang ada di PDF ini. Oke, nah ini mungkin di kelas saya sudah pernah, tapi ada baiknya kita ulang sedikit ya sekalian mereview sambil mungkin ada yang dari kelas yang lain juga ya. Nah di sini andaikan saja saya punya SMM yang sederhana seperti ini cukup sederhana ya karena state-nya atau hidden state-nya hanya ada dua, yaitu H dan L. H ini high GC content, L itu low ya. Hanya ada dua hidden state saja. Jadi ini yang dinamakan hidden state itu di bagian nama state-nya. Nah, kemudian yang menjadi observasi, yang menjadi input yang bisa kita amati adalah A, C, G, dan T. Ya. Ini inputnya yang bisa diamati. Kalau di speech recognition, yang bisa diamati adalah feature factornya. Itu dia tidak hidden ya, bisa diamati. Kemudian hidden state-nya kalau di HMM untuk speech recognition adalah fonimnya atau fonim yang tertulis di state-nya. Atau fonim lah kita bahasnya ya. Nah, di sini kita coba contoh sederhana. Jadi kalau Anda diberikan sequence of output ya, dalam hal ini outputnya berupa bukan output. Di sini inputnya. Inputnya adalah observasi yang bisa kita lihat, yaitu diambil dari antara A, C, G, T ini berupa barisan. Ya. Lalu kemudian kita diminta untuk menemukan sequence of hidden states-nya atau HL ini ya. Bagaimana barisan hidden state-nya yang dapat menghasilkan observasi yang kita miliki. Jadi yang diketahui observasinya. Ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat contoh, misalnya saja saya punya sequence seperti ini nih.
Ini biasa dipakai kalau di DNA ya, DNA sequence itu biasanya ada sequence of simbol seperti ini ya. GG, CA, CT, GAA. Ini adalah observasi yang bisa kita lihat. Kalau di speech recognition ini bisa diganti dengan feature vector. Jadi ada feature vector pertama, feature vector kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah barisan input ini di-generate oleh hidden state yang mana? Kita mau cari sequence-nya juga ya, sequence state-nya. Nah, berarti kemungkinannya adalah diambil dari hidden state H dan L ini. Ya, H dan L ini. Hanya saja kita tidak tahu nih barisan H dan L seperti apa yang bisa menghasilkan output atau input. Ini sudut pandangnya jadi terbalik ya, jadi output sekarang yang bisa menghasilkan barisan ini. Ya. Nah, kalau di Viterbi algorithm kita mencari path atau jalur atau barisan yang memiliki nilai probabilitas paling tinggi. Contoh misalnya, ini perhitungannya Anda bisa lihat di slide juga sih ya. Kita langsung ke perhitungannya saja ya. Nah, di sini di contoh ini kita gunakan log ya supaya tidak terlalu perhitungannya nggak menggunakan desimal. Kalau perkalian desimal itu kan semakin lama semakin panjang ya angka di belakang komanya. Jadi lebih convenient kalau kita pakai log ya. Lognya basis 2. Nah, kalau perkalian angka kalau dilogkan, dilogaritmakan, perkaliannya itu menjadi penjumlahan ya. Nah, itu perlu diingat. Jadi ketika sudah berubah jadi log, sudah tidak lagi dikali ya, tapi dijumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah untuk setiap simbol ini kita proses satu persatu, kira-kira hidden state mana yang menghasilkan simbol-simbol ini dan memiliki probabilitas paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat untuk G dulu nih, untuk input G. G bisa dihasilkan baik dari hidden state H maupun L. Nah, kita hitung dua-duanya ya, kemungkinan dua-duanya kita hitung. Nah, di sini kalau misalnya G ini dihasilkan dari hidden state H, maka pertama kali mulainya dari state H dulu. Sehingga startnya dimulai dari H. Kita ambil nilainya ini -1. Ya. Ini logaritma ya. Ini sudah berupa logaritma. Ambil nilai -1. Ya, jadi -1. Kemudian state H ini bisa menghasilkan atau mengenerate G. Berapa probabilitasnya dalam logaritma? Yaitu -1,737. Berarti tinggal dijumlahkan aja nih. -1, -1,737. Penjumlahannya -2,737. Ini kalau misalnya G dihasilkan dari H. Bagaimana kalau G dihasilkan dari L? Konsepnya sama. Jadi startnya dimulai dari L sehingga kita ambil nilai probabilitas startnya adalah -1. Log ya, sudah dalam bentuk log. -1. Kemudian L mengenerate G dengan probabilitas -2,322. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan saja. -1, -2,322. Sehingga kita dapatkan -3,322. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Untuk G aja pertama ya. Untuk G yang pertama ini kira-kira yang paling besar probabilitasnya adalah yang pertama. Yang H. Karena nilai logaritmanya lebih kecil dibandingkan yang bawah. Artinya nilai probabilitasnya lebih besar. Kemudian selanjutnya baru kita proses lagi yang berikutnya ya, yang G yang kedua. Nah, yang G yang kedua bagaimana caranya? Pertama, kalau misalnya G yang kedua ini dihasilkan dari state H, kita hitung. Kemudian G dihasilkan dari state L juga kita hitung. Jadi ada dua kemungkinan nih, ya. Kalau dihasilkan dari state H berarti nilai sebelumnya -1,737 ini ya. Ini -1,737 nih. H mengenerate state G. -1,737. Ditambah probabilitas yang sudah kita peroleh sebelumnya
Sebelumnya kan tadi sudah kita hitung ya, hasilnya. Sorry, tadi. Nih ya, minus 2,737 kalau yang sebelumnya nih. Minus 2,737 ditambah probabilitas dari H ke H lagi kan. Dia dimulainya dari state H. Sekarang ada di state H lagi. Jadi probabilitas dari H ke H adalah lognya minus 1. Ya. Sehingga kita tulis di sini minus 1. Itu kalau berasal dari H ya. Sekarang kalau misalnya berasal dari dari L, andaikan G yang pertama itu berasalnya dari L, dari state L. Berarti di sini ini dibedakan ya. Kalau ini G yang sekarang itu berasal dari G yang sebelumnya dihasilkan oleh H. Kalau yang ini G yang sebelumnya dihasilkan dari L gitu ya. Sehingga kita ambilnya nilai probabilitas yang kedua ini. Minus 3,322. Lalu kemudian state L menghasilkan G nilainya minus 2,322. Oh, sorry. Dari H ke L sekarang. Karena sebelumnya itu adalah ini dari L ya berarti ya. Sebelumnya L, sekarang L lagi. Jadi minus 0,737. Tapi di sini kok nggak muncul dia ya. Wait, G dari L ke... Oh, sorry. Ini ya, minus 1,322. Karena sekarang kita lagi menghitung kalau G yang kedua ini diperoleh dari state H. Ya, G diperoleh dari state H, kita sudah dapatkan minus 1,737. Kemudian ditambah berapa nih? Nah, ditambahnya kita ambil nilai maksimum dari perhitungan sebelumnya. Perhitungan sebelumnya itu nilai probabilitas G dihasilkan dari H adalah minus 2,737 minus 1 ya, karena dari H tetap ke H. Kemudian yang kedua diperolehnya yang pertama dari L berarti minus 3,322 ditambahkan dengan transisi dari L ke H ya. Kalau sebelumnya itu L dari L ke H minus 1,322. Nah, kita pilih yang paling besar yang mana nih? Gitu. Yang paling besar berarti yang ini ya. Kalau yang sebelumnya itu diperolehnya dari H. Jadi G yang pertama diperolehnya dari state H juga. Ya. Tinggal ditambahkan dengan minus 1,737. Jadi ibaratnya sekarang kita sudah punya barisan state-nya yang tadinya diperoleh dari H, sekarang H lagi gitu. Ya. Ini untuk yang kalau G yang kedua diperolehnya dari H ya. Nah sekarang bagaimana kalau G yang kedua dari state L? Berarti state L menghasilkan G nilainya minus 2,322. Ditambah berapa nih? Ditambah dengan perhitungan probabilitas yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kita harus pilih nilai maksimum antara kalau sebelumnya itu diperoleh G yang sebelumnya yang pertama diperoleh dari state H atau diperoleh dari state L ya, sama seperti tadi, hanya bedanya di transition probability-nya. Nah, di sini kalau misalnya state H, yang sebelumnya itu tadi minus 2,737 dari state H. Nah, dari H ke L ini minus 1 ya, dari H ke L minus 1 harusnya nih. Ini kayaknya salah nih, ini harusnya minus 1 nih. Karena transisinya dari H ke L. Ya, atau ini mau sebentar ya. Iya, harusnya ini minus 1 ya. Karena dari H ke L. Kalau yang ini probabilitas G yang kedua yang sebelumnya tadi minus 3,322, kemudian dari L pindah ke L lagi gitu ya, sehingga minus 0,737 di sini. Nah, tinggal yang ini aja, ini kayaknya ada kesalahan ya. Harusnya minus 1 karena
transisinya dari state sebelumnya adalah state H, sekarang kita sedang memproses state L gitu. Jadi harusnya dari H ke L itu -1. Ya ini ada salah yang diperbaiki sendiri ya. Dan kalau dihitung jadinya berapa, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang mana nih? Minusnya lebih kecil berarti ini ya. -3, yang ini apa yang ini ya? Harus dihitung dulu. -2,737 -1 itu -3,737. Kalau -3,322 -0,737 berarti -4 ya. Nilainya udah 4. Ya, berarti nggak mungkin yang ini. Diambilnya adalah yang ini ya. Walaupun ini perhitungannya salah ya. Sorry. Walaupun perhitungannya ini salah, tapi tetap yang diambil adalah yang pH G1. Nah, ininya benar nih. Nih, Anda coba ubah deh sendiri ya. Kalau yang di kelas saya sudah ada filenya di tim sih. Ini kalau -2,737 -1 itu jadi -3,737. Ditambah -2,322 yaitu -6,059. Jadi hasil perhitungan finalnya benar. Hanya ini ada error sedikit ya, ada kesalahan. Nah, ini dilanjutkan terus prosesnya ke belakang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Guys, apakah ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Tadi kita sudah dapatkan berarti yang paling bagus adalah HL ternyata ya. Sorry, ini lihat dulu yang paling besar yang mana nih? Yang paling besar ternyata yang ini ya. HH berarti. Ya. Lalu selanjutnya kita proses lagi untuk yang C. Caranya sama ya, kita selalu melihat nilai probabilitas sebelumnya. Nah, ini ada nilainya nih. Jadi yang pertama yang G, kemudian yang C. Tadi kita sudah dapatkan ini kan -5,47 dengan -6,06. Dipilih yang terbesar, berarti kita pilihnya yang -5,47, menghasilkan -8,21 dan -8,79. Pilih yang terbesar lagi, jadi begitu seterusnya ya. Kalau kita breakdown satu persatu untuk yang C, sekarang kita lihat yang C ya. Untuk yang C, agak susah nih pakai ini. Nah, katakan C ini dihasilkan dari state H. Jadi C ini dari state H ya. Ini yang pertama kita hitung. Yang kedua adalah kalau C-nya dari state L. Jadi dua-duanya kita hitung. Yang pertama dulu, kalau C-nya dari state H, berarti probabilitasnya, saya nulisnya nggak lengkap ya. Probabilitasnya adalah state H menghasilkan C, nilainya kan -737. Ya. Ditambah berapa? Nah, ini baru kita lihat maksimum dari yang sebelumnya. Yaitu kita lihat maksimum dari ini saya pindahkan ke atas. Yang sebelumnya, contohnya misalnya kita mau lihat yang ini ya, yang -5,474 nih. -5,474. Jadi yang sebelumnya itu berasalnya dari state H ya. Sekarang kita mau proses H juga. Artinya dari H ke H -1 ya. Nih transisinya, probabilitas transisinya -1. Berarti di sini -1. Cari maksimumnya dengan kalau yang sebelumnya itu dari L. Artinya yang ini nih, -6,059. Yang sebelumnya ya, -6,059. Ditambah berapa? Karena ini logaritma ya. Jadi ditambah berapa? Ditambah dengan transisi dari L ke H. Karena sekarang kita lagi proses yang H. Dari L ke H itu -322. Nah, cari deh tuh maksimumnya berapa ya. Saya tulis yang lengkapnya, berarti -1,322.
737 ditambah maksimum dari minus 6,474 dengan, nah ini harus dihitung nih, minus 6,059 dikurangi lagi dengan minus 1, bentar ya, 6, minus 6,059 dikurang minus 1, dikurang 1,322 minus 7,381. Nah, mana yang lebih maksimum? Yang minus 6 ya. Berarti sekarang minus 6, yang sebelumnya tadi 1,737 minus 6 yang kita pilih yang maksimum tadi ya, berarti 6,474 sama dengan berapa nih? Ya, minus 1,737 dikurang 6,474 ya, sama dengan minus 8,211. Nah, itu yang hasil yang sekarang nih. Kalau C yang ketiga ini diperolehnya dari state H. Lakukan hal yang sama kalau misalnya diperoleh dari state L. Coba ya. Ini penting untuk diketahui step by step-nya karena masuk ke ujian ya. Jadi Anda harus memahami step by step-nya. Nah, sekarang C dari state L, gimana cara menghitungnya? Pertama, nilai probabilitas state L mengenerate C, state L mengenerate C nilainya minus 2,322. Minus 2,322 ditambah berapa? Ditambah nilai maksimum antara, kalau sebelumnya itu nih ya yang minus 5,474 sebelumnya H, dan sekarang kita lagi proses state L ya. Sehingga kita tulis saja di sini minus 5,474 ditambah berapa? Ditambah transisi dari H ke L. Dari H ke L, minus 1 berarti. Ya. Nah, dibandingkannya dengan apa? Dibandingkan dengan kalau yang sebelumnya itu berasal dari L, yang ini ya. Berarti minus 6,059 ditambah berapa? Yaitu transisi dari L, sekarang L lagi, karena sekarang kita sedang proses L ya. Jadi minus 0,737. 737. Nah, kita lanjutkan. Kalau saya tulis ulang berarti begini ya, 322 ditambah, nggak usah ditambah gini aja dulu ya. Oh, sorry. Tambah, tulis aja deh biar jelas. Minus 5,474 minus 1 itu kan minus 6,474. Yang satu lagi, minus 6,059 dikurang 0,737 minus 6,796 ya. Nah, pilih deh yang maksimum. Yang maksimum tentunya yang minusnya kecil ya, yaitu yang ini nih minus 6,474 ya. Jadi di sini kita tulis minus 2,322 minus 6,474. Berapa hasilnya? Minus 2,322 minus 6,474. Nah, hasilnya minus 8,796 ya. Berarti kalau si karakter yang ketiga ini, yang si C ini dihasilkan dari state H, maka nilai probabilitas totalnya adalah dalam logaritma ya, minus 8,211. Tapi kalau C-nya diperoleh dari L, maka probabilitas totalnya adalah minus 8,796 ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini ya, sama dengan yang ada di sini nih. Tadi minus
8,21 dan minus 8,796. Dia dipotongnya jadi 79. Ya. Lalu dari sini nanti sama prosesnya terus. Sekarang berarti kita sudah dapat yang terpilih yang mana nih? Yang ini berarti ya. Yang paling besar berarti H, H, H. Sekarang kita dapat state-nya itu H, H, H untuk menghasilkan GC. Ya. Nah, lanjutkan lagi prosesnya terus sampai dengan karakter yang terakhir, sampai dengan simbol yang terakhir nih, yaitu A. Nanti nilai totalnya berapa yang paling bagus? Total probabilitasnya yang paling kecil, yang paling tinggi, atau nilai logaritmanya paling kecil berarti ya. Itu artinya paling bagus. Nanti dari sana baru kita bisa backtrack gitu untuk menemukan barisan hidden state-nya. Ya. Ini Anda bisa lanjutkan nih terus sampai ke belakang nanti. Kalau udah seperti ini, ternyata ini udah langsung kesimpulannya sih kalau di sini. Ternyata yang paling besar adalah yang ini, yang minus 24,49 ini kalau udah di ujung ya. Lebih besar nih probabilitasnya. Berarti jawabannya atau barisan hidden state dari simbol ini adalah mundur ke belakang nih. Ini state-nya apa? L, 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 H, H, H gitu ya. Itu outputnya berarti. Ya, jadi backtrack aja ke belakang. Kalau sudah selesai hitung sampai belakang. Kita backtrack ke depan, sorry, bukan ke belakang. Kita backtracknya ke depan. Jadi saya nulisnya gini aja deh. Ini saya geser dulu. Jadi kalau di ini ya, dari belakang nih, di backtrack ke depan ya. Jadi L, 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 ya, L, 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 L lagi, L, 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 masih L, L, 1, 2, 3, 4, 6, baru kemudian ke H nih, dia berasal dari H, ya, ini state H, 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 jadi hanya 3 kali. Nah, gini ya, artinya kesimpulannya adalah kalau kita punya observation simbol sebagai input seperti ini, maka hidden state-nya, barisan hidden state-nya adalah H, 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 L, 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 gitu. Ya ini udah jawaban finalnya nih. Nah, sekarang bagaimana kalau di speech recognition? Kalau di speech recognition berarti di sini inputnya adalah feature factor, ya, entah itu koefisiennya MFCC ya, feature factor. Kemudian nanti hidden state-nya adalah fonemnya. Kita backtrack juga dari belakang ke depan. Misal fonemnya S, A, M, ek, A gitu ya. Dari belakang ke depan. Kita nanti dapat barisan fonemnya. Nah, itu kalau di speech recognition, Viterbi algorithm untuk di speech recognition. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin mengenai Viterbi? Silakan. Kalau belum, saya lanjutkan. Sekarang giliran bertanya ya, supaya nanti pas ujian tuh bisa gitu. Ya. Berarti nanti kalau soal ujian bakal dianalisa ya, Bu? Kalau soal ujian kenapa? Bakal nanti keluar tentang analisa gitu. Tentang Viterbi keluar. Ya, dianalisa, Bu. Kayak gimana caranya kerjakan gitu. Nggak perlu. Itu saya nggak bisa bongkar sih. Karena tentang Viterbi keluar. Jadi kalau ditanya topik-topiknya ASR, MFCC, Viterbi itu yang keluar untuk topik UTS. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya bisa lanjut ya. Ini saya stop share dulu. Nah, sekarang kita membahas materi-materi untuk cakupan mid-test. Dari kuis dulu ya. Dari kuis nanti kita bahas jawaban kuisnya gitu ya. Saya buka dulu sebentar. Jadi kita kerjakan dulu kuis. Baru setelah itu kita bahas jawaban kuisnya. Sambil kita mereview materi yang sudah dibahas pas ya.
Nah, ini kuisnya saya izin share screen dulu. Nah, ini ya, kita coba. Ini bukan kuis yang nilainya saya masukkan ke nilai ASR, enggak ya. Ini sekedar untuk mereview materi aja yang udah kita bahas. Jadi silakan join myquiz.com 357-841. Nanti dari sana baru kita bahas solusi atau jawabannya. Silakan ya. Nanti dimulainya setelah join. Sepertinya sudah semua, Bu, yang udah join. Oke. Nah, baik kita coba ya. Ini saya kecilkan aja nih suaranya. Ya, coba dijawab dulu ya.
Agak banyak soalnya nggak apa-apa ya, nanti kita bahas ini. Enam sudah selesai, satu, dua, lima. Mungkin saya tunggu 3 menit lagi ya, nanti baru kita bahas. Kayaknya nggak lanjut mungkin ya, kita yang bawah nggak lanjut. Oh masih, oke. Saya tunggu dulu deh.
Oke, sudah saya end-kan saja. Nah, ini nggak tahu namanya siapa nih. MB siapa MB? Oke, kita lihat ya jawabannya nih ya. Review question dulu. Oke, ini semua bisa ya. Yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan komputer, speech recognition. Kemudian ini ada beberapa yang salah ya. Ketika ASR system hanya bisa mengenali speech dari speaker, di mana speaker tersebut tuh sudah pernah di sistem selama training. Jadi artinya data trainingnya adalah speech si A misalnya. Kemudian ketika testing yang bisa dikenali hanya speech-nya si A saja. Kalau si B, karena tidak ada di data training, maka ketika dicoba di testing, dia nggak mampu untuk kenalin. Yaitu namanya speaker dependent ASR. Ya. Jadi bergantung pada speakernya. Data speakernya harus ada di data training. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang speaker dependent ASR. Bu, mau bertanya, Bu? Ya. Boleh? Yang contoh aplikasi speaker independen itu gimana ya, Bu? Banyak, justru yang lebih banyak sekarang yang speaker independen. Speaker independen tuh data latihnya boleh siapa aja, suara siapa aja. Kemudian testingnya boleh dari data speech orang lain gitu. Jadi yang sekarang ada seperti Alexa itu semua udah speaker independen sekarang. Karena itu kan data latihnya bukan suara kita kan, tapi kita tetap bisa pakai gitu. Jadi Oh, jadi daripada kayak rekonasi suara itu lebih rekonasi ke bahasanya, Kak, Bu? oh, bukan. Maksudnya data speech yang digunakan untuk training itu data speech siapapun dia nggak peduli kalau yang speaker independen. Oh, Misalnya ada A, B, C, dia data speech-nya direkam, kemudian digunakan untuk training model, bikin ASR system. Ketika testing pakai datanya pakai speech-nya si XYZ. Nah, sistemnya tetap mampu untuk mengenali transkripsinya. Itu namanya speaker independent, tak nggak berpengaruh terhadap speaker yang ngomong data speech itu siapa, nggak ngaruh gitu. oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian task to design yang benar cuma satu nih. Ternyata masih banyak yang salah ya. Jadi task untuk memutuskan apakah speech itu milik orang tertentu atau bukan, itu disebutnya speaker verification. Ya. Artinya gini, misalnya ini handphone saya, dia taunya ini punya saya. Jadi kalau saya ngomong di depan handphone, pertanyaannya hanya ini suara saya atau bukan. Jadi binary classification aja. Nah, itu verification namanya. Kalau speaker recognition itu multi class, artinya tidak tidak bukan yes or no saja jawabannya, tapi nama orangnya langsung. Jadi kalau ketika saya ngomong keluar outputnya, oh ini Amalia gitu. Itu speaker recognition. Beda ya, sama verification itu hanya yes or no saja. Nah, kalau speech recognition itu mengenali transkripsinya, jadi bukan mengenali kernya. Ya. Kemudian kenapa speech itu susah sekali dikenali oleh komputer, termasuk data yang kompleks lah, yang susah untuk dikenali. Nah, alasan-alasan berikut valid kecuali ya. Yang pertama, dialek tiap orang tuh berbeda-beda cara ngomongnya. Nah, itu membuat speech susah untuk dikenali oleh sistem. Nggak seragam, cara kita bicara tuh nggak seragam ya. Tergantung kita berasal dari suku bangsa apa misalnya, atau kita ada dialek apa gitu ya. Kemudian, environmental noise. Ini udah jelas ya. Kalau kita bicara ada background suara kendaraan misalnya, atau suara angin, suara apapun lah. Itu menyebabkan speech kita susah untuk dikenali oleh komputer. Speech disfluency ini ya ketidaklancaran berbicara ya. Kalau kita ngomong terbata-bata misalnya. Atau kebanyakan itu juga membuat sulit untuk dikenali oleh sistem. Nah, yang bukan jadi alasan adalah ini mayoritas sudah betul ya. Speech tidak dipengaruhi oleh speaker's emotional state. Salah, karena jawaban yang benar ya terpengaruh juga. Kalau seseorang senang, sedih, gugup, ketakutan itu pasti berpengaruhnya. Sehingga susah juga untuk dikenali transkripsinya oleh sistem. Ya. Jadi kecuali yang B. Oke, ini ada pertanyaan apakah speaker verification dengan speaker dependent saling berhubungan?
speaker verification itu memang dia speaker dependent ya. Jadi sifatnya speaker verification itu speaker dependent. Artinya data yang dilatih harus ada, contoh misalnya suara saya gitu ya. Kalau ujinya pakai suara saya, maka suara saya juga harus digunakan sebagai data training juga. Itu speaker verification. Jadi kalau speaker verification pasti speaker dependent, pasti ya. Kalau speaker recognition juga pasti speaker dependent. Jadi kalau mengenali speaker itu pasti speaker dependent karena speakernya harus sudah dikenali dulu oleh modelnya. Kalau enggak kan dia nggak bisa menebak-nebak ini suara siapa kan nggak bisa ya. Kalau speech dari speakernya nggak ada di data training. Oke, chatbot. Nah, ini sudah pernah saya bahas di kelas. Chatbot itu goal oriented task atau bukan? Jawabannya bukan ya, jadi false ya. Kalau chatbot itu sekedar percakapan, tidak ada goal yang mau dicapai. Kalau dialog system baru dia ada goalnya, ada goal yang mau dicapai gitu ya. Ini ada juga materinya di slide PPT ya. Speaker verification sama dengan speaker recognition tadi sudah saya bahas ya, jadi jawabannya false, tidak sama. Speaker verification itu dia binary classification. Kalau speaker recognition, multi-class classification. Bahkan kelasnya bisa sampai ratusan ribuan ya, tergantung jumlah speakernya ada berapa. Nah ini ya, menyambung yang tadi, ini semua sudah betul ya. Speaker recognition itu multi-class classification, jadi bukan binary. Nah, sistem alfabetik apa yang mengcover semua bunyi yang ada di seluruh dunia, seluruh bahasa? Jawabannya IPA ya. Kalau alfabet itu hanya mengcover bunyi-bunyi di American English aja. Bunyi di bahasa lain dia nggak ada representasi fonetiknya. Kalau di alfabet ya memang khusus untuk American English ya. Kalau untuk universal semua bahasa itu IPA, International Phonetic Alphabet. Memang jadi acuan di bunyi di semua bahasa pasti ngacunya ke IPA. Dan dia tidak harus komputer gitu ya. Orang-orang linguistik juga ngacunya ke IPA juga gitu ya. Nah, mana dari tipe-tipe konsonan berikut ini yang tidak didasarkan pada place of articulation? Kita sudah pernah bahas ya pembagian fonetik untuk konsonan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang berdasarkan place of articulation, penempatan cara kita mengucapkan suatu bunyi. Ada manner of articulation, cara kita mengeluarkan bunyi tersebut. Kalau yang ini, yang bukan place of articulation, ini mayoritas sudah betul ya, yang nasal. Nasal ini masuknya ke manner of articulation. Selebihnya itu betul ya, place of articulation. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen HMM-based speech recognition kecuali. Nah, mayoritas sudah betul ya. WR itu bukan komponen, itu matriks untuk mengevaluasi ASR. Selebihnya acoustic model, lexicon, language model itu dibutuhkan ya untuk membangun HMM-based speech recognition system. Kemudian, ketika membangun speech recognition system, feature extraction dilakukan setelah membangun acoustic model. Tentu salah ya. Justru feature extraction itu sebelum kita bikin acoustic model. Acoustic model diperoleh ketika kita menggunakan data-data hasil feature extraction atau fiturnya gitu ya, bukan data mentahnya. Ini mayoritas sudah betul. Nah, untuk mengevaluasi speech recognition system, word error rate is used, digunakan. Kemudian kalau kita sudah punya transkripsi sesungguhnya dan transkripsi hasil prediksi yang dihasilkan oleh ASR, apa saja yang perlu dilakukan sebelum menghitung WR-nya? Ini ada yang jawab alignment, ada yang jawab analisis. Jawaban yang betul alignment ya. Jadi harus di-align dulu antara hipotesis dengan actual transcription-nya harus di-align dulu, dicocokkan dulu, baru dihitung berapa jumlah substitution-nya, insertion-nya, deletion-nya gitu ya, untuk menghitung WR. Kalau analisis justru setelah kita dapat WR, baru kita bisa analisis ini sistemnya bagus atau tidak gitu ya. Nah, ini menghitung nih. Saya sengaja kasih yang nggak terlalu ribet, karena ini di waktunya kan 20 detik untuk menjawab ya. Ini coba hitung WR-nya. Jadi di sini
Ini referensinya, ini hipotesisnya. Kemudian ada berapa banyak insertion, tidak ada ya. Dan tidak ada deletion juga. Di sini hanya ada substitution. Your jadi you, don't, no, worry jadi worry. Walaupun mirip-mirip, tapi secara sintaks itu pas salah ya. WR itu tidak bisa mengenali makna kalimat. Sebenarnya kan yang atas sama bawah maknanya kan sama ya. Maksudnya manusia tuh pasti ngerti gitu, walaupun dikasih kalimat yang bawah juga tetap ngerti gitu ya. Tapi ya WR tidak tidak peduli dengan makna, dia hanya melihat secara sintaks. Jawabannya betul 50% ya, karena ada 3 substitution dibagi dengan 6 kata. Nah, totalnya ada 6 kata di referensi. Nah, sekarang di dialog system, alur conversation itu dikontrol oleh sistem, maka itu dinamakan apa? Dinamakan sistem inisiatif ya, semuanya sudah betul. Jadi inisiatifnya berada di tangan sistem-sistem yang mengontrol alur percakapannya seperti apa. Nah, proses of establishing mutual knowledge and understanding, jadi untuk menanamkan level pengetahuan dan pemahaman yang sama antara sistem dan user itu namanya grounding. Salah satu cara melakukan grounding adalah dengan confirmation, betul. Tapi istilah ini adalah definisinya grounding. Confirmation itu hanya salah satu cara untuk melakukan grounding, gitu ya. Oke, kemudian mana dari statement berikut ini yang tidak benar ya, yang salah. Nah ini mayoritas sudah menjawab betul ya. Jadi yang salah adalah yang C ya. Kenapa salah? Di sini input symbols-nya tidak sama dengan stage-nya. Tidak ya, ini adalah ciri-cirinya hidden Markov model. Jadi antara input simbol, tadi kan input simbol di contoh Viterbi tadi, inputnya itu GCAT ya, barisan GCAT, tapi state-nya justru H dan L. Ya. Jadi kalau di hidden Markov model itu tidak sama antara input simbol dengan state, dan itu ciri-cirinya KMM ya. Tapi kalau Markov chain sama justru, input sama state-nya sama dia. Nah ini ciri-ciri yang lain ya, digunakan untuk merepresentasikan sequential data ya. Kemudian total transition probabilities yang keluar dari satu node di Markov chain itu totalnya harus 1, ya betul. Dan current state hanya bergantung pada previous state saja, tidak bergantung pada sejumlah state sebelumnya, tidak, tapi hanya satu state sebelumnya saja. Ini banyak yang salah. Word error rate bisa membantu kita untuk menganalisa aspek semantik dari ASR output. Salah ya. Semantik itu makna. WR tidak akan mampu membuat kita untuk memahami atau menganalisa sistem itu paham nggak dengan kalimat yang diucapkan atau tidak. Nggak bakalan ya. Seperti tadi contohnya ya. Ketika menghitung WR yang 50% tadi. Jadi WR itu tidak mencerminkan sistem paham atau tidak transkripsinya dari sisi semantik, nggak bakal ya. Jadi jawabannya false sebenarnya. Dia literally hanya lihat sintaks aja, nggak peduli dengan makna kalimatnya. Oke, berikutnya ini hampir sebanding nih antara yang jawab true dan false ya. SMM based speech recognition system mampu untuk mengenali out of vocabulary words. Kalau dia level kata, ini level kata ya. Level kata tidak akan mampu mengenali OV. Tidak akan ya. Karena kalau di level kata, kalau SMM itu kan pakai leksikon. Di leksikonnya nggak ada kata tersebut, kata OV-nya, kata yang baru itu nggak ada di leksikon, maka sistem tidak akan pernah mengeluarkan kata tersebut jadi output. Ya, jadi jawabannya adalah false ya, nggak capable, nggak mampu. Kecuali level fonem. Kalau level fonem mungkin masih bisa. Kita masih bisa menggunakan phoneme to grapheme conversion. Jadi dari fonem kita dapetin grafim tulisan katanya, itu masih bisa dapetin OOV ya. Tapi kalau di level kata nggak akan bisa.
Oke, berikutnya CTC, Connectionist Temporal Classification ini baru ya saya bahas di sesi kelas di perkuliahan. Mengenali speech utterance di unitnya itu phones. Salah ya, tapi ini banyak yang jawabnya betul. Dia mengenalinya bukan di unit fonem, phones itu fonem bukan ya, tapi unit of karakter. Jadi langsung ke tulisannya, karakternya. Nah, karakter di suatu kata itu tidak serta-merta atau tidak lantas merepresentasikan fonemnya, enggak juga ya. Karakter ya karakter, fonem beda lagi ya. Jadi kalau CTC mengenali speech itu langsung ke level karakternya atau tulisannya persis, enggak melewati fonem dulu ya. Jadi ini jawabannya false ya. Kemudian CTC menggunakan leksikon selama training. Jawabannya false ya. Kenapa kira-kira? CTC nggak perlu leksikon untuk training. Kenapa? Kan jawabannya false ya, yang betul ya. Kenapa CTC tidak membutuhkan leksikon selama model training? Ada yang masih ingat alasannya apa? Karena menilai dari karakternya, Bu. Kenapa? Menilai dari Sorry. karakternya. Suara ini dikecilin lagi sebentar. Ya gimana? Dinilai dari karakternya. Dari huruf-huruf karakternya mungkin maksudnya ya. Iya. Ya, jadi karena yang dikenali langsung karakter huruf pembentuk katanya tidak melalui fonem dulu, jadi kita nggak butuh leksikon, nggak butuh kamus pelafalan, nggak lewat fonem gitu ya, langsung ke hurufnya. Oke, ada 2 step di CTC. Apa saja? Oh, ini masih ada yang salah ya. Jawabannya yang betul adalah searching dan mapping. Ini juga sudah disinggung di kelas. Mungkin kalau di kelas sebelah mungkin belum disinggung ya. Tapi ini jadi informasi tambahan aja. CTC itu ada 2 tahap. Jadi ada mapping dan ada searching. Mapping adalah proses force alignment untuk menyocokkan antara barisan feature vector dengan karakternya atau tulisan hurufnya ya. Itu disesuaikan, dimatchingkan, baru kemudian di search, dicari probabilitas barisan karakter yang paling tinggi, yang paling cocok dengan barisan feature vector yang kita punya. Jadi prosesnya mapping dan searching, extracting, compressing enggak. Kemudian LAS. LAS itu memiliki 2 komponen. Nah, ini semua betul ya. Jadi ada encoder, ada decoder. Kalau mapper and reducer itu saya ambil dari big data ya, ada map reduce ya. Itu big data. Kemudian berikutnya adalah komponen mana di LAS yang memainkan peranan untuk membuat input feature factors menjadi lebih padat, lebih compact. Nah, ini mayoritas betul ya, yaitu encoder. Jadi encoder yang tadinya feature factornya itu ada mungkin ada 1000 misalnya ya, 1000 kolom. Setelah encoder dia akan dibuat compact lebih padat jadi mungkin jadi 300 gitu ya. Nah, itu fungsinya encoder di LAS. Oke, ini semua betul ya jawabannya. Is it possible, apakah mungkin untuk mengenali OOV words ketika menggunakan CTC untuk speech recognition? Ya, jawabannya iya, mungkin. Karena yang dikenali bukan di level kata, melainkan di level huruf atau karakter. Jadi bisa aja karakter-karakter yang sudah dikenali ketika disatukan jadi kata baru gitu, yang tidak ada di vocabulary. Ya. Jadi bisa jawabannya. Oke, yang terakhir, epsilon. Nah, ini juga mayoritas betul ya. Simbol epsilon itu adanya di outputnya CTC, ya, tapi bukan di LAS. Jadi jawabannya true. Kalau di CTC kita bisa pakai epsilon ya. Nah, huruf-huruf yang bersamaan, yang sama atau karakter yang sama, jumlahnya banyak, di merge jadi satu, kecuali ketemu epsilon. Kalau misalnya ada sejumlah huruf A, kemudian epsilon A lagi, itu bukan berarti jadi satu A ya, tapi jadi 2 A-nya. Karena epsilonnya itu sebagai pagar lah, nggak boleh jebrang ke karakter berikutnya. Ya.
Nah, kalau di LAS tidak, dia nggak ada epsilon, langsung saja karakternya semua. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ini pertanyaan terakhir kalau nggak salah ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan mungkin, oh soal UTS yang pasti nggak multiple choice ya. Itu nggak multiple choice. Temanya tadi, topiknya itu ASR, Viterbi, sama MFCC. Kalau di kelas saya jamin semua udah pernah dipelajari sih, udah pernah diajarkan. Tapi bukan saya doang ya, tapi lab juga ya. Jadi saya dan kelas saya dan lab. Jadi dua-duanya dipelajari ya. Em, itu sih. Kalau misalnya berbentuk kuis tadi enggak sih, karena itu nggak mungkin kita UTS-nya berbentuk multiple choice. Kurang lebih pemahaman Anda mendukung lah dengan menjawab yang tadi. Em, Membantu Anda untuk memahami konsep lebih baik sehingga ketika menjawab ujian jawabnya tidak sekedar apa ya, karena ini online ya, mungkin Anda bisa cari resource di luar sana, tapi kalau sekedar tulis agak nggak nyambung kalimatnya itu biasa ketahuan ya. Tapi kalau Anda paham, cara Anda menjelaskan itu pasti berbeda ya dengan yang mengcopy jawaban dari mana, itu belum tentu terasa lah, bedanya tuh terasa ya. Kalau yang paham tuh kalimatnya berusaha menjelaskan sendiri itu. Kalau menurut pengalaman saya. CTC nggak masuk. CTC nggak masuk. Karena itu di topik terakhir kita belum bahas terlalu dalam tentang CTC, jadi saya putuskan untuk nggak dimasukkan dulu aja. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Apakah teman-teman ada pertanyaan selagi akan menutup transmisi kali ini? Topiknya ASR, speech recognition secara general, sistem ASR, kemudian MFCC, dan apa barusan saya bilang, Viterbi. Viterbi. 3 itu deh kalau nggak salah ya, coba saya cek lagi. ASR, MFCC, Viterbi. Coba saya pastikan lagi. Soalnya saya bikin soal ujiannya udah agak beberapa minggu yang lalu ya, udah agak lama. Hmm. Ada soal kasus ya, ada. Karena ini online ya. Tadinya saya tanya ke jurusan, ujiannya online atau onsite. Kalau onsite, saya nggak kasih kasus. Karena kan waktu terbatas ya. Nanti waktunya habis lagi untuk mengerjakan kasus. Biasanya kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi karena ini online, jadi ada soal kasusnya. Kalau untuk hitung-hitungan, mau hitung saja. Viterbi itu masuknya hitung-hitungan kan sebenarnya ya. Viterbi juga, Viterbi kan hitung-hitungan. Jadi nggak WR aja. Yang tadi ngitung-ngitung tuh ada Viterbi juga. Jadi Anda harus paham tuh alur kerjanya Viterbi seperti apa. Itu kalau sekedar coding, oh, banyak library untuk melakukan Viterbi banyak ya, tinggal pakai keluar deh hasilnya ya. Tapi kalau konsep cara menghitungnya, nah itu perlu dipelajari. Oke, sama-sama. Untuk filenya boleh di-share, Bu. Kenapa? File-file yang Ibu tadi pakai. Kenapa, sorry? File yang Ibu tadi pakai boleh di-share, Bu. Aduh, saya Dibagi. nggak dapet apa. Itu yang share yang file yang tadi Ibu pakai. Boleh di-share, Bu, dibagi. Sudah ada di Teams, sebenarnya udah lama saya masukin ke Teams. Udah, Bu. Kalau ke yang lain, yang selain kelas saya, ya boleh share aja. Itu juga saya dapat dari internet sih. Ininya, apa, contohnya tadi ya, yang Viterbi tadi ya. Iya, PKB. Ya, atau saya share di sini juga boleh. Tapi aku tadi carinya nggak ada, Bu. Oh, belum. Belum ada. Oh, ntar deh saya masukin ke Teams deh. Untuk sekarang, saya share di chat box dulu ya. Oke. Nah, itu untuk yang Viterbi. Kalau contoh Viterbi di internet banyak sih contoh-contoh yang lain.
Jadi kalau Anda sudah paham file ini, kemudian mau coba contoh yang lain di internet, coba aja kerjakan gitu ya. Di YouTube juga banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Bu, Tidak? bertanya Ya, Bu, silakan. kalau misalnya ini ada berhubungan dengan project-project begitu Bu, kalau misalnya kita mau mencari suatu lagu tapi kita sedang bersenang-senandung gitu Bu, kayak abis itu nanti langsung dari itunya uh, kayak nyariin lagunya, itu termasuk speech recognition Bu. Itu bukan speech recognition sih, itu udah music information retrieval itu masuknya. Music information retrieval. Jadi kayak kayak search engine ya, tapi inputnya berupa melodi, outputnya berupa judul lagunya gitu bukan? Eh, Inputnya itu kayak senandung gitu Bu, Oh ya, kayak ya, iya. ya itu bukan speech recognition, tapi nggak apa-apa sih itu music information retrieval. Tapi nggak apa-apa, itu audio processing juga. Cuman kalau Berarti bisa, aplikasi Shazam itu bukannya begitu ya? Bukan ya? iya seperti Shazam Bu. Oh, beda sedikit. Kalau Shazam langsung didengerin melodi benerannya ya. Kalau ini pakai suara mulut gitu ya? Iya Bu. Ya bisa, boleh. Berarti bisa Bu untuk project. Bisa, boleh. Itu Terima kasih. tulisnya topiknya berarti music information retrieval gitu aja. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya tentang project juga boleh ya. Ada lagi. Jangan lupa diisi ininya Excel-nya ya. Saya sudah share di forum dan di Teams. Sudah, tidak ada lagi yang bertanya. Data ya, datanya om sebisa mungkin datanya dapat hari ini sih, karena saya menyarankan untuk tidak tidak bikin sendiri ya. Nah, kalau Senandung tadi itu udah ada datanya belum, Bu? Kalau bikin sendiri kan otomatis lama, jadi saya nggak sarankan bikin sendiri datanya. Cari di internet sebisa mungkin hari ini, tapi kalau misalnya dapat juga ya, susah sekali dapatnya, ya bolehlah itu ditunda dulu. Topik, metode, sama fiturnya dulu. Tapi secepatnya ya kalau bisa ya, karena nanti kalau nggak ada data nggak bisa mulai ngerjain gitu. Oke, ada lagi? Bu, mau bertanya Bu mengenai Ya, project. Kalau project itu adalah bikin space to text bisa nggak Bu? ya itu speech recognition, boleh, boleh. Speech to text dengan speech recognition itu dua hal yang sama, hanya namanya aja beda gitu. Padahal sama intinya. Sih Bu mau tanya, Iya, silakan. um, project saya kan tentang podcast summarization. Nah, terus tadi sempat cari-cari tentang papernya itu rata-rata terbitannya di tahun 2001 ke bawah. Oh, Itu apakah pakai atau gimana Bu? ya podcast summarization itu kan sebenarnya dua hal ya. Dia speech recognition plus summarization kan, ada dua hal yang dilakukan. Nah, kalau misalnya paper yang langsung podcast summarization atau speech summarization itu angkanya lama-lama, maksud tahunnya lama-lama, berarti Anda cari referensinya pisah dua aja. Speech recognition cari referensi, kemudian yang apa? Tadi apa saya bilang? Summarization juga cari referensi gitu, terpisah. Nah, itu boleh. Itu pasti banyak yang tahunnya baru. Pertanyaannya data yang digunakan data audio podcast atau sudah ada transkripsi podcastnya? Berupa data audionya. Data audionya. Iya. Oke. Ya, paling itu kalau papernya lama-lama dibagi pecah dua, cari paper tentang speech recognition itu kan harus direcognize dulu ya. Harus dikenali dulu dia ngomong apa kan di podcast itu. Baru kalau sudah dapat teksnya, baru summarization-nya NLP. Nah, itu dua hal tadi cari paper terpisah aja nggak apa-apa. Oh iya, baik Bu, terima kasih.
Sama-sama. Oke, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, cukup ya. Cukup sampai di sini untuk sesi responsi. Kita kalau perkuliahan udah selesai kemarin ya. Oh iya ya. Habis itu UTS masuk lagi Mei ya. Bulan Mei kalau nggak salah ya. Oke, cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa post di Teams ya. Di Teams di bagian postnya. Jadi supaya yang lain bisa lihat gitu ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum menutupi sesi responsi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk tim dokumentasi, mari kita lakukan dokumentasi kepada teman-teman yang online dulu. Maka dari itu, dimohon teman-teman membuka kameranya. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan waktunya. Ya, teman-teman boleh nyalain kameranya. Mau mulai dokum ya. 1, 2, oke. Udah, thank you teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman telah membuka ongkirnya dan telah melakukan sesi dokumentasi. Sebelum menutupi acara ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Amalia yang telah bersedia menjadi pengajar responsi kali ini. Dan teman-teman semua yang telah hadir secara online. Kami berharap sesi responsi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan rekan-rekan panitia juga memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Calvin selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi responsi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Siti. Terima kasih Belinda.